Aku Sylvia. Aku Vina. Aku Cika. Aku Mahendra. Hari ini kita sedang ada di Desa Wisata Kemiri Ombo. So, hari ini kita akan mengulik lebih jauh seputar Desa Wisata Kemiri Ombo, terutama mengenai Atraksinya, Amenities. accessibilities dan juga ancillary service. so, tonton video kita sampai akhir ya. Bye. Bye. Perjalanan kami mulai dari kota Yogyakarta menuju ke Desa Wisata Kemiri Ombo ini menempuh durasi selama kurang lebih 1 jam. Setelah melewati jalanan yang berliku-liku ini, sampailah kami ke Desa Wisata Kemiri Ombo. Di sini, karena kami menggunakan transportasi berupa mobil, jadi di sini kami harus berjalan kaki terlebih dahulu selama kurang lebih 50 meter saja untuk sampai di Rumah Jamu Menoreh, yaitu tempat di mana kami akan melangsungkan wawancara bersama narasumber kami. Dan ini dia Rumah Jamu Menoreh. desa wisata ini terletak di Kelurahan Gerbosari, Kecamatan Samigaloh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa wisata ini didirikan sejak tahun 2015 yang memiliki banyak potensi wisata seperti wisata budaya, wisata alam, dan juga wisata buatan. Potensi-potensi tersebut kemudian dimanfaatkan menjadi sebuah paket wisata. Produk unggulan yang dimiliki dari desa wisata ini adalah jamu yang sekaligus dijadikan sebagai souvenir khas dari desa wisata Kemiri Ombo yang telah memiliki 32 varian produk empon-empon seperti Simplicia, bubuk, maupun saripati. Saat berkunjung ke Rumah Jamu Menoreh, para wisatawan akan disambut dengan bangunan utama berupa rumah joglo dan bangunan-bangunan yang lain berupa rumah-rumah kayu yang dapat membuat para wisatawan merasa seperti sedang berada di rumah kakek maupun neneknya sendiri dan menikmati jamuan-jamuan seperti makanan maupun minuman tradisional. Sedangkan di dalam rumah joglo terdapat banyak sekali spot-spot yang sangat asik dan menyenangkan hingga otentik, yaitu seperti terdapat poster-poster tradisional, terdapat alat-alat mainan tradisional, terdapat juga pakaian tradisional, dan terdapat alat musik tradisional berupa gamelan. Itu dia penjelasan singkat seputar Desa Wisata Kemiri Ombo. Setelah ini akan ada sesi wawancara dengan narasumber kita, yaitu Bapak Mulyono selaku ketua dari Desa Wisata ini. Jadi tonton terus videonya ya. Halo Sobat Pariwisata. Senang sekali hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Mulyono sebagai narasumber kita pada sore hari ini ya. Dan terima kasih Bapak atas kesempatannya pada hari ini karena telah bersedia untuk menjadi narasumber untuk wawancara kita. Dan hari ini kita akan mengulik lebih jauh terkait dengan desa wisata dari Kemiri Ombo, betul betul? Iya. Oke. Pertama-tama sebelum kita tanya-tanya ke Bapak Mulyono, baiknya kita perkenalan dulu ya, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, maka dari itu mungkin kita bisa perkenalan terlebih dahulu ya Pak. Perkenalkan, nama saya Cynthia. Lalu demikian teman-teman kula. Saya Mahendra. Saya Vina. Iya, Mbak. Cika. Iya, Ya, Mbak. oke. Ya mungkin karena kita sudah perkenalan, mungkin Bapaknya sakit perkenalan. Oh iya. Iya. Terima kasih Mbak. Perkenalkan Mas, saya Pak Mun selaku ketua di Rumah Jamu Menoreh ini. Nama lengkapnya ya, nama desa, nama kampung hanya Mulyono aja gitu. Tapi dengan harapan dengan nama ini mudah-mudahan kita bisa bersama-sama dengan adik-adik dari UGM, khususnya vokasi, untuk saling berbagi. Itu dulu perkenalannya. Gitu. Saya cukup. Mungkin untuk selanjutnya kita mau tahu tentang sejarah dari desa wisata Kemiri Ombo. Mungkin bisa dijelaskan Pak, mungkin latar belakang kenapa kok bisa didirikan desa wisata Kemiri Ombo ini Pak? Oh iya, terima kasih Mbak. Sebenarnya kita ini kan harus melestarikan sebuah baik budaya, baik tradisi
petani jamu. Nah, dari petani jamu ini kita kadang juga berpikir bagaimana ketika nanti jamu ini bisa dikembangkan, kemudian bisa diolah sehingga ada nilai jual tinggi tentunya dengan produk olahan jamu itu. Makanya di sekitar tahun 2015 kami dengan teman-teman ini mencoba untuk membuat wadah sebuah kelompok. Akhirnya kelompok itu kita namai dengan Rumah Jamu Menoreh. Nah, waktu itu kan kita hanya sekedar yang menanam jamu, kemudian menjual jamu ke pasar. Itu adalah bagian rutinitas kita setiap harinya. Maka setelah adanya kelompok itu, kita juga saling bertukar pikiran, sharing dengan teman-teman yang lain, sehingga akhirnya berdirilah kelompok jamu sampai saat ini, hingga bisa bersamai adik-adik ya sampai saat ini gitu. Kemudian Pak, itu kan sudah dibangun sejak 2015 ya Pak. Mungkin ya pasti kan tetap ada ya Pak namanya jatuh bangun Iya gitu betul ya. iya. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak dari 2015 sampai sekarang ini perjuangannya untuk tetap menghidupkan Rumah Jamu Menoreh ini bagaimana? Ya betul. Jadi yang namanya sebuah organisasi ini memang ibaratnya sebuah pohon. Semakin pohon itu menjulang, ini banyak diterpa angin dan sebagainya. Begitulah kita membangun sebuah lembaga atau organisasi kelompok ini. Jadi dari awal memang hanya beberapa gelintir warga kita yang ingin membuat sebuah kelompok ini. Namun begitu ganti tahun, akhirnya mereka menyadari bahwa ternyata sebuah kelompok itu ketika sudah dibangun dengan bersama, dengan mufakat dan sebagainya, akhirnya menimbulkan sebuah kelompok yang eksis. Nah, kebetulan di tahun yang berikutnya sedang ingin kita mengembangkan dengan potensi kelompok ini, ada pandemi. Nah, waktu itu dengan adanya pandemi yang hampir 2 tahun lebih, sehingga kita ikut merasakan imbasnya, sehingga kita juga ikut terpuruk, sehingga potensi wisata di waktu itu cukup lesu. Nah, akhirnya setelah ada beberapa waktu setelah pandemi berakhir, alhamdulillah kita sudah mulai bergeliat lagi. Seperti itu, Mbak. Lalu untuk pas waktu pandemi Pak, bagaimana caranya desa wisata ini untuk tetap Pak eksis gitu Pak, walaupun ya mungkin kan pandemi terpuruk gitu kan, itu betul. Masyarakatnya itu gimana Pak? Betul, iya. Kita sebenarnya merasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, hidup di pegunungan, di desa yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Ya, kita sangat bersyukur. Karena apa? Karena manakala waktu itu diberlakukan tentang pembatasan diri dan sebagainya, tentu warga masyarakat kita menyadari, oh ternyata di warga kita di desa ini dengan jarak rumah antar rumah jauh, ini kan otomatis sudah terbatasi sendiri oleh keadaan alam. Itulah salah satu keuntungan kita. Jadi kita tidak berkerumun, namun kita dengan mengolah lahan kita sendiri, pergi ke sawah, ini kan jauh dari kerumunan orang. Padahal kita dari bertanam dan sebagainya, kita juga menghasilkan hasil yang kita bisa petik dari kita bertanam. Itu salah satunya. Mungkin selanjutnya Pak, untuk desa wisata ini kan sudah ada sejak 2015 sampai sekarang. Nah, untuk atraksi wisatanya dari desa wisata ini ada apa saja ya Pak? Kalau untuk atraksi ini gini Mbak, jadi kita memang dari awal ini memang konsen untuk melestarikan seni dan budaya. Nah, maka dari kegiatan potensi yang ada di kita ini kan bermacam-macam, ada kesenian jatilan, ada karawitan, dan juga ada ketoprak, dan juga ada kijau leksung, dan ada rebana zaman dulu itu namanya Solawat Jawa. Nah, itulah potensi-potensi budaya seperti ini. Ini kita kemas dalam bentuk atraksi sebagai suguhan kepada wisatawan yang datang. Itu adalah salah satu komponen yang kita bangun, kita lestarikan menjadi sebuah bentuk kegiatan sebagai atraksi budaya. Seperti itu. Mungkin
Mungkin kalau misalkan untuk paket Iya. wisatanya itu Iya. bagaimana Pak? Kalau untuk paket wisata kita juga menawarkan Mbak. Jadi untuk paket wisata, wisatawan yang datang kemari, ini memang kita tawarkan paket edukasi wisata, kemudian paket wisata kuliner, kemudian paket wisata atraksi budaya, dan juga paket atraksi kegiatan masyarakat keseharian seperti ada membajak, kemudian merumput, kemudian mengolah lahan pertanian, seperti itu paketnya. Iya. Untuk target marketnya dari paket wisata tersebut itu rata-rata biasanya yang membeli paket wisata itu siapa, Pak? Untuk yang paket wisata ini kebanyakan ya dari orang-orang di luar kabupaten, di ruang DIY, tentunya mereka yang berwisata ke tempat lain, kemudian ingin menuju ke penasaran dengan potensi yang ada di rumah jamu, seperti itu. Nah, terkait dengan paket wisata yang kita tawarkan itu, mereka juga di sini melihat mau mereka yang diinginkan apa kulinernya, apa atraksi budayanya, ataupun edukasi tentang pembuatan jamu dan sebagainya, seperti itu. Jadi paketnya bermacam-macam. Iya, bermacam-macam, betul, iya, wisatawan. betul, iya. Tapi Pak, untuk paket wisatanya itu apakah ada yang stay di sini, bisa kayak paket wisata 2 hari 1 malam? Ada, iya ada. Jadi kita di samping paket wisata yang short time, hanya melihat, kemudian praktek sebentar, juga kita menyediakan penginapan dalam bentuk homestay di warga masyarakat. Jadi bersama dengan warga masyarakat ataupun induk senamnya, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu lebih dalam mengenai desa wisata Kemiri Ombo, tentang budayanya, terus mungkin teman-teman dari luar Yogyakarta atau mana mungkin belum familiar dengan jamu ya Pak, bisa banget untuk datang ke sini dan membeli paket edukasi jamu ya Pak. Nanti kita bisa lihat proses pembuatan jamu dan bisa menginap juga di sini ya tentunya. Dan teman-teman, kalau misalnya yang dari kota kan biasanya pengen tahu juga ya kehidupan masyarakat pedesaan itu seperti apa. betul. Jadi mungkin bisa juga untuk membeli paket wisata yang itu ya. Iya. Berarti itu nanti wisatawannya bakal ikut merasakan kayak membajak sawah. Iya, ikut, iya. Makanya apa yang dilakukan induk Semang ini mereka bisa melakukan semua. Iya, sudah input masuk di paket wisatanya itu, iya. Dan mereka bebas mau mengikuti, mau praktek ataupun mau misal mereka istilahnya memasak, mau istilahnya cara memasak di desa pakai tungku dengan kayu bakar dan sebagainya. Itulah keseruannya ketika mereka membersamai mereka, seperti itu. Terus kalau misalkan itu promosinya itu melalui apa ya Pak? Kalau untuk promosi memang kita di rumah jamu ini kita membentuk ada divisi-divisi terkait dengan pemasaran dan sebagainya. Kita memang menggandeng anak muda ataupun karang taruna sebagai bentuk kita menaruh potensi karang taruna bisa bersama-sama mengembangkan wisata ini, seperti itu. Ya, ada lewat WA ataupun sosial media lainnya seperti ada IG dan sebagainya, seperti itu. Iya, itu ya. Tentunya yang utama gedok tular itu karena dari mulut ke mulut dan sebagainya itu. Tapi kalau misalnya dari biro itu apakah ada juga kerjasama ke sini? Kalau untuk biro ini memang ada beberapa waktu lalu ini ada wisatawan yang datang kemari, ini mungkin mereka menginap di Jogja, kemudian dari travel agentnya ini datang kemari membawa mereka. Itulah salah satu bentuk kerjasama, baru sebatas itu. Namun kita juga membuka pintu manakala mereka juga bekerja sama dengan kita, sehingga saling simbiosis dalam kegiatan. Iya betul, iya betul. Oh ya Pak, saya izin bertanya. Iya, siap. Tadi terkait ada media sosial ya. Iya. Ada itu, apakah namanya apa yang media sosial? Untuk IG-nya ya IG RJ Menoreh. RJ Menoreh, Iya. Rumah Jamu Menoreh. Rumah Jamu Menoreh. Gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau ada yang mau kepo sama Iya, Rumah Jamu betul, Menoreh iya. bisa menyambangi Instagram Rumah Jamu Menoreh. Betul, iya betul.
Lalu ini sangat menarik sekali. Iya. Jadi sangat banyak atraksi yang di Iya, sini. betul, iya. Tadi Bapak sudah menyebutkan Iya. juga ada beberapa paket wisata yang Betul, iya. diberikan, paket Iya. wisata yang dengan base kita kehidupan Iya. di desa Iya. banyak sekali. Iya. Nah, terkait itu Bapak, Heeh. untuk menunjang paket wisata itu dan atraksi, apakah bagaimana fasilitas yang ada di desa ini? Ya, untuk fasilitas di rumah jamu tentu ya kita ada tempat untuk apa ya, untuk tempat sekretariat, kemudian ada ya semacam galeri, kemudian ada untuk display, kemudian ada tempat untuk produksi dan untuk tempat memasak dan untuk tempat apa, tempat istilahnya ketika mereka di sini sambil duduk-duduk ya, di kandang walaupun sederhana dan sebagainya. Ataupun kalau mereka menginginkan untuk datang kemari, kemudian mereka mau misalnya untuk yang paket bermalam di sini bersama dengan Karang Taruna di Tanah Lapang untuk untuk membakar singkong ataupun membakar umbi-umbian sambil nanti minum jamu hangat dan sebagainya, kita sediakan di sana. Gitu. Nanti itu bisa sesuai dengan wisatawan. Iya betul. Oh, iya. fleksibel ya, Pak, ya? Fleksibel kita. Jadi tiap harinya Bapak ya sudah menyediakan gitu Pak. Iya, karena di samping kita membentuk pengurus, kita juga istilahnya ada yang standby dalam arti ya lewat tidak harus menunggu di sekretariat, tapi dengan siap di kontak lewat WA atau lewat telepon. Berarti kalau mau membeli paket wisata yang ada di desa ini bisa melalui WA. Iya betul, bisa. Tertera di Instagram. Iya betul. Baik. Lalu Pak, terkait apakah dari paket-paket tersebut ada tour guide khusus untuk wisatawan saat berkunjung ke sini, Iya. gitu, ada tour guide khusus yang diberikan? Iya betul. Untuk target memang kita sudah bekerjasama dengan Karang Taruna. Jadi kita beberapa waktu yang lalu karena terkait dengan definisi tentang kepariwisataan, memang ini harus ada penunjuk arah, harus ada papan sabta pesonanya, juga harus ada terkait konfirmasi pemesanan dan sebagainya. Memang kita diharapkan mempunyai guide-nya di masing-masing kegiatan ini. Nah, kita memang memberdayakan dari Karang Taruna. Maka kemarin kita juga sudah bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten. Jadi setiap kabupaten ini mengadakan kegiatan pelatihan termasuk guide. Ini kita kemarin sudah 3 kali mengirimkan. Walaupun harapan kami ada target khusus, misalnya ada turis dan sebagainya, namun ini belum kesampaian. Jadi yang sudah ini kemarin tentang outbound ini sudah kita mengirimkan 2 orang. Kemudian karena kita juga ada aliran sungai, tentang keamanan di sungai kita juga Arung Jedam ini kita sudah 2 orang, dan juga kita dengan lahannya yang gunung, topografi dan sebagainya, kemudian dekat dengan dengan landasan para layang, kemarin juga ada 2 orang yang sudah kirim ke untuk memandu para layang ini. Harapan kami nanti ke depan kita ada pembinaan terkait dengan untuk target turis dan sebagainya. Nah, untuk kemarin ini memang ada beberapa waktu turis yang datang kemari, memang kita juga sempat hanya bahasa isyarat dan sebagainya, dan kita mengandalkan dari target yang dari biro agennya seperti itu. Tapi adanya maksudnya kayak di desa wisata Iya. itu kan bisa membantu, Sangat buat membantu kita, ya, kan, karena betul, kita iya, tidak sangat tahu. membantu ya. Dan berarti sudah ada pelatihan dari SDM masyarakat di sini ya, Pak? Iya, Orang tua. betul, betul, iya. Betul, iya. Terus kemudian di sini apakah ada stakeholder atau pihak luar gitu Pak yang ikut dalam membantu pembangunan desa ini? Selain dari biru-biru wisata. Oh iya, betul Mas Mbak. Jadi memang kita bergerak di rumah jamu ini ternyata jauh di luar pikiran kita. Ternyata setelah
kita membuat jamu ini banyak stakeholder yang istilahnya bersimpati datang kemari, kemudian memberikan pembinaan, kemudian memberikan pendampingan dan sebagainya. Karena memang basicnya kita jamu ini kan tentu dari dari keamanan pangannya, dari air dan sebagainya, ini dari Dinas Kesehatan. Tentu dari skop Puskesmas Samigaluh sebagai pengampu atau pembina ini juga sudah cek termasuk airnya, kemudian termasuk dengan keamanan pangan, mereka menjembatani, memfasilitasi tentang legalitas dari produk ini, yaitu kita dengan dibimbing sampai mendapatkan PIRT dan sebagainya. Kemudian ke atasnya dari Dinas Kesehatan di kabupaten juga kita mendapat pembinaan seperti itu. Ini dari segi kita bergelut atau tentang jamu. Kemudian jamu sendiri kan dari asal tumbuh-tumbuhan tanaman, termasuk juga tanaman pangan. Maka ini dari Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Kabupaten juga sudah ikut turun tangan, campur tangan, dan juga Dinas Pertanian Provinsi seperti itu. Nah, tentang produknya, ini karena kita juga mengolah produk, juga mengemas, memasarkan dan sebagainya. Ini Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian juga memberikan kontribusi. Sepertinya ketika mereka mengadakan pameran, kita juga diundang ikut tampil di sana, mempromosikan produk-produk kita. Itulah salah satu dari bentuk-bentuk kontribusi mereka ketika hadir di kelompok atau di kegiatan potensi wisata di rumah jamu itu. Oke, berarti cukup lumayan banyak ya Pak. Pihak-pihak dari luar, dari pemerintah sekitar itu ikut mendampingi gitu desa ini. Nah, terkait itu tadi Pak, kan Bapak menyebutkan tadi dari desa ini ikut ke event-event luar. Event apa saja sih Pak yang sudah pernah diikuti dari desa ini? Kalau event yang bersifat pameran ini ya mulai dari tingkat kelurahan, tingkat kapanewon, tingkat kabupaten dan juga tingkat provinsi untuk event-event yang kita lakukan. Nah, untuk misalnya yang bersifat nasional, misalnya ada seminar-seminar nasional dan sebagainya, ini kita termasuk juga diundang di situ. Iya, karena kita dari bagian Dinas Pariwisata. Tentu mereka punya hajat, punya program dan sebagainya, kita juga ikut kita disondingkan di situ, jadi hadir di situ dilibatkan. Itulah salah satu keuntungan kita, bisa mempromosikan diri, bisa hadir di situ seperti itu. Tapi dari pameran-pameran tersebut ya Pak, itu pernah menyantol beberapa wisatawan gitu juga Pak? Ya, itulah keuntungannya ketika kita bisa hadir tampil di luaran sana. Itulah salah satu bentuk bentuk kontribusi dari ikutan yang lainnya, yaitu nanti banyak mereka yang datang kemari dari mereka datang di pameran itu. Itu sebagai bentuk transaksi tidak langsung yang nanti imbasnya datang ke kita seperti itu. Terus kan Bapak tadi kan sempat mention kalau di sini tuh ada beberapa divisi-divisi. Iya, betul. Nah, itu semuanya itu dari masyarakat asli sini ya Pak, atau itu cuma hanya Karang Taruna, atau semua masyarakat itu dilibatkan untuk mengisi divisi-divisi tersebut? Ya, intinya dari semua warga masyarakat. Namun karena kita membentuk sebuah lembaga atau organisasi ini kan kita juga perlu melihat SDM dari mereka, maka kita juga menaruh dari personelnya yang istilahnya yang punya wawasan, punya kriteria ingin mengembangkan sebuah potensi wisata seperti itu. Ya, jadi harapan kami juga kita bukan memilih ya Mbak Mas, bukan memilih, tapi kita menempatkan posisi mereka sesuai dengan tupoksi mereka, keahlian mereka seperti itu. Ya. Kemudian dari desa ini kan sudah dihitung sebagai 5 desa. Iya. Itu apakah dampak positif dan juga negatif yang dirasakan sejak desa ini berubah menjadi desa wisata? Iya. Untuk dampak positifnya ya kita banyak sekali Mbak, kita dikenal, kemudian produk-produk kita juga laku,
kemudian masyarakat bisa beradaptasi, bisa kenal dengan orang di luaran sana, kemudian ada yang istilahnya ya dengan kontak HP dan sebagainya, bisa bisa pesan produk dan sebagainya. Itulah salah satu dari sisi sisi positifnya dari kita. Nah, tentu yang namanya wisata ya memang tentu ada sisi negatif dalam konteks ya tanda petik, bukan semuanya. Ya, sisi negatifnya ya salah satunya manakala kita ini belum siap betul, terus ada orang datang ke sini kemudian mempotret kita keadaan di sini, itulah salah satu sisi negatif kita ya sebenarnya dimulai dari kita karena kita belum siap saja. Nah, inilah salah satu bentuk pembelajaran. Oh, berarti kita harus berbenah diri seperti itu. Jadi dari sisi negatif itulah yang bisa kita petik, ternyata semua ini ada hikmah di balik semuanya itu. Ya. Kalau boleh tahu nih Pak, Yeah. kan dari awal berdirinya Yeah. desa wisata kan untuk dampak negatif mungkin dari awal berdirinya itu apakah masyarakat itu langsung setuju ketika desa ini mau dijadikan desa wisata, atau mungkin ada masyarakat yang menentang ngapain dibuat desa wisata? Betul Mbak, itu sama. Jadi di mana-mana saya kira sama. Jadi kita untuk membuat sebuah ide, terobosan yang mungkin mau kita ini baik, harapan kita baik, tapi belum tentu isi hati kepala mereka itu juga sama dengan pemikiran kita. Jadi itulah tantangan-tantangan yang harus kita akomodir semua. Jadi manakala itu banyak tantangan, banyak yang menentang, banyak yang tidak setuju, ternyata itu adalah membuat cambuk bagi kita. Pengurus ini lebih, ternyata itu bisa menjadi motivator yang tidak berbayar, sehingga itu menumbuhkan semangat kita untuk memajukan sebuah organisasi seperti itu ya. Lalu untuk prosesnya bagaimana Pak? Waktu kan mungkin ada masyarakat yang kurang setuju dengan adanya desa wisata ini. Nah, mungkin dari Pak Mulnya sendiri bagaimana upaya Pak Mul untuk meyakinkan masyarakat bahwasanya kalau kita bisa membuat desa wisata ini buat kedepannya untuk itu. Ya, untuk meyakinkan sebenarnya trik jurus kami ini sangat mudah. Kami menghargai mereka, jadi memposisikan mereka sebagai sebagai leader kita. Jadi mereka yang tidak setuju ini kita hadirkan di sini, kita mintai pendapat apa yang terbaik buat kita. Kalau tidak kamu, tidak penjenengan, siapa lagi yang mau memajukan kita? Itulah salah satu salah satu dorongan bagi kami memposisikan mereka, sehingga mereka tentu dengan kita posisikan seperti itu mereka merasa dihargai, diuangkan, sehingga mereka nanti mencetuskan ide yang sebenarnya idenya itu brilian, tapi manakala mereka belum diposisikan, ide mereka disembunyikan. Nah, itu salah satu trik yang harus kita berikan kepada mereka untuk saling merangkul di dalam sebuah organisasi itu seperti itu. Iya, seperti itu. Ya. Betul. Lalu Pak, kan tadi udah dampak negatifnya. Iya, Mungkin betul, dampak nggih. positif dari segi ekonomi untuk Betul, dari nggih. desa wisata Kemiri Ombo ini dari dulu sampai ini, apakah sudah merasakan dari adanya desa wisata ini bagaimana dampak ekonomi untuk masyarakat? Iya, betul, nggih. khususnya di desa ini? Kalau untuk dampak ekonomi, saya yakin sudah sangat banyak, Mbak. Sangat banyak, sangat membantu bagi kita. Misalnya ada yang menginap di sini, tentu kan ada tambahan untuk uang ataulah nominal bagi mereka seperti itu. Ataupun kalau ini dalam bentuk pengenalan produk mereka dikenal, kemudian hasil jerih payah mereka ternyata di suatu saat apa yang mereka lakukan itu ada nilai jualnya. Itu yang secara tidak terasa
bisa dinikmati oleh mereka. Jadi mereka menikmati dengan tidak tidak terplanning, tahu-tahu dengan mereka yang lakukan selama ini ternyata membuahkan hasil di kemudian hari. Itulah salah satu bentuk keuntungan yang mereka dapat seperti itu. Walaupun untuk menuai hasilnya ya ditambah untuk bertahun-tahun, tapi betul, kan betul, iya betul, merasakan dampak ekonomi. Jadinya masyarakat ikut semangat dalam memajukan desa wisata ini ya Pak untuk kedepannya. Nah mungkin pasti kan kesini kan ada wisatawan ya Pak. Betul. Mungkin saya ingin tanya mengenai berapa sih Pak jumlah wisatawan terbanyak yang pernah dilihat oleh desa ini? Kalau wisatawan terbanyak ya ketika kunjungan dalam bentuk studi banding ataupun ini kunjungan study tour ataupun live in dari luar sana, ini memang cukup lumayan. Artinya mereka datang kemari ini kan dalam jumlah banyak seperti itu. Misalnya pada kemarin ada ya di bulan Oktober di tahun lalu ini kan ada kunjungan live in dari Regina Pacis Bogor. Ini ada sekitar 300 siswa SMK yang datang kemari. Satu angkatan itu hampir 8 bis itu, sehingga tentu kita juga merasakan dampak mereka menginap di sini beberapa waktu atau beberapa hari di sini. Itu adalah salah satunya seperti itu. Itu mungkin cara penanganan wisatawannya sebanyak 300 itu seperti apa ya Pak kalau boleh tahu? Kalau untuk itu ya kita memang karena di sini ada desa wisata, yang utama ini kan kita digawangi oleh desa wisata Gerbosari. Nah, desa wisata Gerbosari ini bersama dengan Pok Darwisnya ini bekerja sama. Ketika ada tamu sebanyak itu, setelah itu ya dibagi di subdivisi-divisi potensi wisata itu. Karena di Kalurahan Gerbosari ini kan ada potensi beberapa tempat wisatanya. Ada di Puncak Suroloyo, ada di Gunung Jongkang, kemudian ada di agrowisata Krisan, kemudian ada di Rumah Jamu ini. Ya, jadi mereka dari Pok Darwis dan desa wisata ini membagi mereka yang datang ini agar potensi yang ada ini saling merasakan, saling bisa menikmati dari pemasukan yang ada lewat kunjungan itu. Betul, iya betul, iya semua, iya betul. Saling merasakan ya. Iya, betul. Betul, iya. Mungkin Pak selanjutnya untuk kan tadi ada rombongan yang besar, pakai bis besar. Untuk aksesibilitasnya untuk menuju Jamu Menara ini bagaimana Pak? Iya. Ya, jadi kalau kita umpamanya kedatangan dari rombongan pakai bis yang besar ataupun medium, ini kita biasanya parkirnya di lapangan agrowisata Krisan. Karena di sana luas tempat parkirnya. Nah, dari situ nanti tinggal dari divisi pengantar atau penjemputan ini mau mengendaki apa, mau pakai pick up atau pakai motor atau pakai mobil untuk di wisata terbuka pakai odong-odong itu ya seperti itu. Tapi itu malah menambah experience sendiri. Iya, betul ya. Iya betul ya. Betul seperti itu. Oh, berarti jadi di desa wisata Kemiri Ombo ini karena mungkin untuk kesininya itu bisa, kalau bis besar bisa parkir, lalu di desa ini menyediakan antar jemput. Jadi untuk teman-teman tidak usah khawatir. Iya betul, iya. Pasti bisa sampai ke sini. Terjamin ya Pak. Betul. Ada di paket wisatanya. Betul ya, mungkin betul. Kemudian untuk strategi dari desa wisata ini ke depannya bagaimana? Ya, untuk strateginya memang kami saat ini sangat berterima kasih, terbantu sekali dengan pengabdian dari berbagai lembaga sivitas akademika,
termasuk dari UGM tentunya yang dengan intent memberikan pengabdian kepada kami, juga dengan yang lain seperti ada UMY, Widya Mataram, kemudian UIN, kemudian UII, kemudian Surya Global, kemudian yang terakhir itu dari Erlangga. Ini salah satu sangat membantu bagi kami. Nah, ternyata apa yang kita lakukan saat ini menjadi sebuah sebuah rujukan bagi mereka yang punya prodi terkait dengan kepariwisataan. Dan kami juga kemarin juga sempat heran dari UMY ini justru dari dari hubungan internasional yang mereka ingin pengabdian terkait dengan kearifan lokalnya yang ada di sini yang mereka bisa bawa ke kampus. Ternyata prodi yang lainnya juga pengen bekerja sama, pengen MOU dan pengen juga memperkenalkan mahasiswanya ataupun siswanya. Ternyata apa yang ada di sini ini bisa diterima di kalangan mereka seperti itu. Karena mungkin mereka juga melihat potensi yang ada di desa wisata Kemiri Ombo ini dan kayak sayang sekali kalau misalnya tidak dimasukkan, makanya mereka mungkin berbondong-bondong terutama kayak kita melihat potensi di sini kayak ini sangat menarik buat dijadikan desa wisata ini. Mungkin dari situ Pak, mungkin apa harapan Bapak untuk desa wisata Kemiri Ombo ini untuk kedepannya? Harapan kami kedepannya tentu kita bisa sejajar dengan objek-objek potensi wisata yang lainnya, sehingga kita punya kontribusi baik di tingkat kampung ataupun di kelurahan, di Kapanewon, lebih-lebih di kabupaten. Jadi menjadi sebuah destinasi wisata minat khusus yang tentu bisa bisa menjadi relevan dengan kegiatan kalau yang di studi belajar mahasiswa, anak-anak dan yang lainnya. Kalau yang di dunia industri di pengembangan sub kegiatan di UMKM-nya dan sebagainya seperti itu. Mungkin Bapak bisa menyebutkan mungkin kayak Bapak tuh pengen mencapai apa dari desa wisata ini? Mungkin katanya ingin masuk menjadi desa wisata apa gitu. Bisa semacam target. Kalau targetnya tentu kita mengharapkan di samping kita ikut lomba sebagai sebuah motivasi untuk memacu kita, apa yang kita lakukan ini bisa diterima oleh wisata dan sebagainya. Ini harapan kita ke depan apa yang dilakukan rumah jamu ini bisa menjadi maslahat, menjadi bermanfaat bagi masyarakat, pelaku wisatanya, warga masyarakatnya, yang tentunya bisa meningkatkan taraf hidup mereka dengan mereka berjualan jamu, membuat produk jamu, menawarkan wisata yang ada dan sebagainya. Dan yang motivasi yang berbentuk motivasi seperti lomba dan sebagainya, harapannya kita berbuat sebaik mungkin sehingga kami dalam kontestasi lomba dan sebagainya bisa menjadi menjadi nominasi, sehingga apa yang kita lakukan ini tentu kalau kita menjadi nominasi kita kan nanti menjadi sebuah sebuah tempat sebagai tempat untuk studi banding dan sebagainya. Itu harapan sebagainya. Walaupun memang yang kita angkat adalah sebuah potensi wisata edukasi minat khusus seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan ke depan kita bisa melebar untuk ke hal yang lain yang bersifat ekonomi dan pengembangan sektor yang lainnya, pertaniannya dan lainnya seperti itu. Mungkin itu kita sudah mengulik
jauh seputar dengan Desa Wisata Kemiri Ombo. Iya, betul. Dan harapan kita semua juga semoga Desa Wisata Kemiri Ombo ini bisa semakin maju, Amin, berkembang, amin, dan amin. semua harapan-harapan dari Bapak Mulyono dan juga masyarakat di sini amin. bisa tercapai ya Pak. Amin. Dan mungkin ada tambahan lagi? Cukup ya mungkin ya itu. Iya. Dan saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Mulyono karena Sami-sami, sudah ya, bersedia untuk berbincang-bincang dengan Iya, kita iya, nih iya, Pak, iya. dan menambah wawasan kita mengenai desa wisata yang ada di Yogyakarta, Iya. Kemiri Ombo ya tentang Iya. jauh ini Pak. Iya. Terima kasih atas kesempatannya, dan mungkin itu saja dari kami. Iya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore teman-teman. Selamat sore.